Wah, sudah hari Minggu lagi ya. Saatnya kita melaksanakan sekolah minggu berarti. Jadi adik-adik harus menyiapkan diri, sudah mandi, sudah makan, dan siap melaksanakan sekolah minggu. Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Bersama-sama kami akan melaksanakan sekolah minggu. Tolong lindungi kami, tolong berkati kami, dan pimpin anak-anak supaya memahami apa yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kita mau bersemangat bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan tetapi pakai gerakan. Adik-adik silahkan berdiri, Mbak Melia juga berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan gerakan. Kita nyanyikan lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita bergerak-gerak sambil kita bertepuk tangan juga boleh. Kita belajar lagunya bersama-sama ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, kita sudah berdoa dan juga sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya Mbak Melia untuk bertanya kepada adik-adik yang di rumah. Siapa yang kemarin mengikuti sekolah minggu, ayo? Iya, adik-adik semuanya mengikuti sekolah minggu ya. Kemarin yang mengajar Kak Sarah. Kak Sarah mengajarkan tentang apa ya? Apa ya? Ya? Iya, betul sekali. Tuhan memanggil Musa. Nah, untuk minggu ini, untuk hari ini, kita mau belajar bahwa Musa diberi kemampuan. Diberi kemampuan siapa ya? Pastinya diberi kemampuan oleh Tuhan. Nanti kita mau belajar bersama-sama ya. Sekarang kita harus menyiapkan Alkitab dulu. Kita menyiapkan Alkitab karena kita akan membaca Alkitab. Pada hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Adik-adik sudah membukanya? Oke, kalau sudah membuka Alkitab, sekarang Mbak Melia akan membacakan. Adik-adik harus menyimak dengan baik. Ya, Mbak Melia baca ya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya.
Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada tanda mukjizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Amin. Jadi kita mau bersiap berdoa dulu, supaya nanti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu siapkan hati kami dan tolong kami supaya saat kami mendengar firman itu boleh kami dengar dengan baik dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik ingat bukan? Tentang pelajaran minggu lalu yang sudah disampaikan Kak Sarah, kita mau mengingatnya sejenak sebelum kita akan melihat pelajaran untuk minggu ini. Kemudian, Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba, tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Nah, itu pelajaran minggu lalu. Sekarang kita simak untuk pelajaran saat ini. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir.
Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya, Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Nah adik-adik, hari ini ceritanya berjudul Musa diberi kemampuan. Jadi Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa adalah orang yang tidak pandai bicara. Jadi Musa takut dan juga khawatir karena akan diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Lalu Tuhan berjanji kepada Musa bahwa Tuhan akan memberi pertolongan untuk Musa. Tuhan juga berjanji bahwa Musa akan mengetahui apa yang akan dikatakan kepada Raja Mesir. Tuhan bahkan mengirimkan satu penolong untuk Musa, yaitu Harun, kakaknya yang pandai bicara. Musa mempercayai pertolongan Tuhan dan mempercayai janji Tuhan. Maka benar saja, Musa telah ditolong Tuhan dan Musa diberi kemampuan oleh Tuhan. Cerita hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir ketika Tuhan menyuruh kita atau ketika Tuhan memanggil kita. Misalnya, Mbak Melia menyuruh adik-adik untuk memimpin doa. Adik-adik tolong pimpin doanya. Adik-adik harus mau dan adik-adik juga harus percaya jika Tuhan akan menolong adik-adik memberi kemampuan untuk berdoa. Lalu ada lagi yang lainnya. Misalkan Tuhan menyuruh adik-adik untuk menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang pandai. Tuhan tidak diam saja. Tuhan juga mengirimkan kemampuan untuk membuat adik-adik menjadi anak yang pintar juga loh, menjadi anak yang pandai. Untuk itu kita belajar dari Musa yang diberi kemampuan Tuhan. Maka adik-adik juga akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengutus, Tuhan memanggil, adik-adik harus menjawab, "Ya, siap Tuhan." Seperti lagu sekolah minggu ada juga loh lagu yang mengingatkan kita untuk mau ketika dipanggil Tuhan kita harus siap. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya kan, lagunya sama seperti firman Tuhan hari ini. Ketika adik-adik dipanggil Tuhan, ketika adik-adik disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, adik-adik jawab ya Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemampuan juga untuk adik-adik yang di rumah. Sekarang waktunya kita untuk menirukan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Keluaran 4 ayat 12. Begini bunyinya. Aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau. Sekarang adik-adik menirukan ya. Aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau. Keluaran 4 ayat 12. Sekali lagi ya. Aku
akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau. Keluaran 4 ayat 12. Nanti adik-adik bisa juga mengirimkan video ketika sedang menirukan ayat hafalan ya. Nanti videonya bisa dikirimkan lewat grup. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Persembahan adalah tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ketika adik-adik memberikan persembahan, itu tandanya adik-adik atau salah satu tanda adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahannya boleh diletakkan di tempat di mana adik-adik menyimpan persembahan. Ketika orang tua ke gereja, persembahannya bisa dibawa ya. Ku suka memberikan uang persembahan, ku suka memberikan kepada Tuhanku. Ku suka memberikan uang persembahan, ku suka memberikan kepada Tuhanku. Oke, persembahannya disimpan dulu ya. Sekarang waktunya kita untuk mengakhiri sekolah minggu. Sekolah minggunya sudah usai, tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan melaksanakan sekolah minggu lagi. Bu guru yang lain akan mengajar adik-adik yang di rumah. Jadi tetap semangat dan juga tetap bersukacita dalam mengikuti sekolah minggu online ya. Sekarang kita mau tutup dalam doa sekolah minggu kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami selama kami melaksanakan sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati pertumbuhan kami untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Lindungi anak-anak, sertai anak-anak, dan berikan kemampuan untuk anak-anak untuk bisa menjadi anak yang pandai, untuk bisa menjadi anak yang hebat, untuk bisa menjadi anak yang berani, dan untuk bisa menjadi anak yang luar biasa. Berkati para orang tua yang senantiasa menjaga anak-anak dari sekarang sampai seterusnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi.